Oke, pada video lanjutan kita akan mencoba untuk diskusi terkait simple chat dengan menggunakan graphical user interface pada Java. Oke. Nah, sebelum video ini, andai kata kalian menonton video ini dan belum tahu ada video-video sebelumnya, Anda bisa melihat video sebelumnya mengenai implementasi TCP sederhana yang tanpa menggunakan graphical user interface. Yang standarnya saja, yang sederhananya saja. Dan ini video lanjutan terkait ke simple chat using graphical user interface yang memanfaatkan TCP juga, ya kan? Tapi di sini kita ada esensinya graphical user interface. Oke, kita pertama-tama buat terlebih dahulu form server dan form client sebagai berikut. Kalian ini yang project yang kemarin ya, project yang pada video yang lalu, kita buat project baru kalau pakai Java Graphical User Interface. Langsung Java GUI server. Java GUI client. Nah, kita buat dua aplikasi. Kita buat form sebagai main class karena kita nggak butuh konsol, kita hapus saja. Ya, ingat ya, kalau kita nggak butuh ya tinggal hapus saja. Karena kita fokusnya ke GUI, langsung saja kita bikin GUI-nya Java Frame Form. Java Frame Form. Form ini apa? Client. Langsung masukkan ke package-nya Java GUI saja. Ya. Lalu di sini kita buat form server. Nah, di sini kita bisa buat, ya kita nanti miripkan saja ya UI-nya, tinggal bedakan antara client dan server. Kita buat sederhana dulu. Kita tambahi text field-nya sama seperti fitur chatting. Lalu button send. Oke. Lalu ada text area. Kurang lebih standarnya sama seperti ini ya. Kita bisa copy paste. Nah, karena formnya sama, kita bisa copy paste seperti ini. Oke, selesai solve. Sekarang tinggal ganti namanya saja supaya kita ingat. Namanya button send. Ini text chat. Area chat. Nah, kita namanya beda-beda. Text chat, area chat, button send. Nah, ini juga sama. Text chat. Button send. Area chat. Save. Nah, ini ceritanya client servernya sepadan ya. Sepadan. Ini hampir mirip sepadan. Tapi servernya memang harus aktif dulu. Karena kita pakai faktor cara ini client server yang caranya seperti itu. Diaktifkan dulu. Maka bagaimana Pak caranya? Pertama kita pindah ke source. Lalu masih ingat ya keywordnya apa saja untuk server? Server itu membutuhkan server socket. Server socket. Membutuhkan apa lagi?
soket. Membutuhkan apa lagi? Nah, ini kalau merah, Pak. Ctrl space saja. Soket. Membutuhkan apa lagi? Data output stream. Ya kan? Ctrl space saja terus. Data output stream. Butuh apa lagi? Buffered. Ctrl space. Input. Aduh. Input stream. Input. Apa yang kita butuhkan kemarin waktu belajar yang pakai konsol yang sederhana, ya tuliskan aja di sini. Nah, yang kedua, nah, di mana letak inisialisasinya? Kalau saya tidak meletakkan di atas, karena kan pasti nanti akan menemukan error. Coba ya, saya taruh di sini. Nah, error. IO exception. Tidak dapat dideklar di sini. Karena ada exception-nya. Sehingga alangkah baiknya ini move inisialisasi karena dia memiliki IO exception pindah ke konstruktor. Diklik, dia akan pindah ke sini. Nanti dari sini akan di surround mau block atau mau statement sama aja. Yang butuh kan ini. Jadi kenapa Pak inisialisasi tidak dilakukan kalau ini bentuk class yang model form? Saya biasanya menghindari inisialisasi di sini, ya kan? Karena beberapa inisialisasi itu menyebabkan IO exception, host exception, and everything about exception. Sehingga alangkah baiknya ditaruh di sini. Lalu kliennya diisi apa, Pak? S. Ya dong, iya ya tadi kan materinya. Ya kan sama seperti itu, taruh di sebelah sini. Form server, lalu ini kan seperti di void main-nya kemarin ya. Socket server, server accept, lalu kita memasukkan this.out, mau pakai this atau enggak ada masalah. Karena kebetulan di local variable tidak ada nama variable out. New data output stream, socketnya this client dot get input stream. Mau pakai enggak pakai this enggak apa-apa ya, karena kebetulan di konstruktor ini nama variable client hanya merujuk ke atasnya. Tidak perlu pakai this juga enggak apa-apa. Tapi kita biasakan tertib supaya suatu saat tidak membingungkan. Input stream. Oke, input stream reader. Nah, kurung di dalamnya adalah client dot get input stream. Mirip seperti kemarin. Iya. Nah, ini errornya kenapa? Oh, bukan buffer reader. Buffer. Oh, bukan buffer input stream, sorry. Ini adalah buffer reader. Nah, ini kalau kita salah melakukan ini ya bisa membuat error ya. Nah, ini yang harus dilakukan di awal. Sudah, cukup. Cukup. Ya. Ini membuat atau memberikan sebuah infrastruktur awal terkait penggunaan jaringan di form. Di klien bagaimana, Pak? Sama. Di klien, formnya muncul, dia butuh apa? Soket. Butuh apa? Data output stream. Out. Buffered reader. Input. Nah, kan sama kan kayak gini. Soket tadi butuh JavaNet. Ya, soket butuh JavaNet, data output stream ya nanti butuh Java IO, buffer reader juga butuh Java IO. Lalu kliennya ngapain Pak? Klien kan terhubung oleh server.
Berarti dia harus membuat baru konektivitas. Ya kan? New soket kemana? Ke dirinya sendiri karena kebetulan saya menggunakan localhost saya sendiri. Lalu portnya. Oke. Pak merah. Ya, klik di sini. Lalu statement block apa-apa. Saya nggak mau pakai block karena biar initial komponen tidak masuk ke dalam try. Ini nggak ada masalah. Lalu apa? Mengisi outnya. Out sama dengan new data output stream dari si klien soket tadi. Soket klien tadi. Input new buffer reader. Lalu isinya adalah new sama input stream reader. Di dalam input stream reader, soketnya tadi namanya apa? Client dot get input stream. Udah. Ini membuat infrastruktur jaringannya. Ini nggak perlu lihat soalnya ngapain ya. Kita nggak peduli lihat soalnya ngapain. Sekarang kita berpikir interaksinya. Kita berpikir interaksinya. Ya apa Pak interaksinya ini? Logikanya gimana? Ya kan? Logikanya gimana? Ya harapannya, harapannya kan biasanya kan klien yang chatting dulu ke server. Ya harapannya klien itu nanti klik tombol send, dia ngirim ke server. Ya sudah. Nanti kita coding dulu yang lain toh. Kita urut timelinenya ya. Kita urutkan timelinenya. Kita sepakati timelinenya dulu. Sebentar. Timeline pertama, klien kirim duluan. Nah, berarti di bagian sana, berarti server terima duluan. Betul kan? Nah, bagaimana si klien itu terima dulu? Ngirim dulu. Tombol send. Button send, sorry. Button send. Nah, di sini kan? Nah, bagaimana cara ngirim? Pakai mesin apa? Pakai mesin data output stream. Pakai mesin data output stream. Saya memasukkan output ke dalam stream. Kita inisialisasi tadi menggunakan nama objeknya OUT. Sehingga di sini kita nulis OUT. Ngikutin objeknya. Dot apa? Mengirim. Write. Menulis kan. Mengirim itu menguring. Menulis write string. Write bytes isinya string. Stringnya isinya apa? Logikanya loh kamu kalau mau nulis apa yang kamu kirim yang sesuai dengan tertulis di sini kan? Ini namanya apa tadi? Text chat. Text chat dot get text. Betul enggak? Nah, di sini kan. Pak, merah, Pak. G. IO exception. Try catch. Ups. Jadi artinya apa? Saya kirimkan ke internet, saya kirimkan ke stream sebuah karakter, sebuah string. Stringnya itu berasal dari text field ini. Oke. Notepad tadi mana saya? Nah, chat kirim duluan. Finish. Server terima. Terima duluan. Pak, bagian mana server terima duluan? Nah, logikanya sekarang kayak gini. Startnya dari form itu dari mana? Dari konstruktor ini. Dia masuk di sini, masuk koneksi di sini, dia membuat di sini, dia membuat di sini. Berarti, ya apa Pak caranya? Ada banyak cara. Cara pertama, kamu kasih tombol refresh, diklik, baru nanti bisa terima masuk ke sini. Itu cara pertama. Tapi kalau kamu mau langsung supaya dia langsung muncul di sini, berarti kamu harus ngetrace, harus mencari posisi terakhir di mana kursormu. Posisi kursormu di mana? Setelah ini, setelah ini, setelah ini, setelah ini anggaplah berhasil, berarti kan tidak masuk catch. Berarti initial komponen, habis itu ngapain? Di sini, ambil data. Bagaimana Pak cara mengambil data? Input, betul kan? Dot, read, line. Simpelnya seperti ini.
input, jadi ini write batch di sini. Kan tadi posisinya di server kan dari sini initial komponen selesai keluar. Berarti kan sebelum dia keluar ke konstruktor ya kamu berikan read line, ya kan? Lalu kamu masukkan kemana? Masukkan ke teksnya, masukkan ke teks area sini. Nah, karena tanda kutip biar tidak jelimet di sini, saya rekomendasi buat Anda untuk membuat fungsi. Misalkan namanya getChat. Kalau di PPT itu namanya getChat. Kalau kamu mau show chat juga boleh. Ini di PPT namanya show chat. Ya. Bagaimana Pak show chat? Pindah ya di sini. Sama kan? Berarti tinggal this dot show chat. Nah, dia akan pindah ke sini. Jadi anggapannya sekarang kita fokus ke sini aja. Ya, fokus ke sini. Dipindah ke sini, didelegasikan. Karena ini error, ya buat statement aja. Nah, bagaimana show chatnya? Ya, berarti kamu harus ambil teks areanya. Tadi teks area namanya apa? Area chat dot. Ada namanya set text. Ada namanya append. Apa bedanya append ini? Append itu adalah menumpuk given text to, to the to the end of the document. Jadi misalkan kalau chatting kan akan bertambah akan bertambah di chatting terakhir, ya kan? Kalau chatting kan akan numpuk terus. Nah, pakai append aja. Append sebuah string. Nah, stringnya kamu masukin enggak? Nah, misalkan kamu kepengen menjadikan variabel global. String, temporary string sama dengan ini. Ah, kayak gini boleh. Kamu mau langsung ini ditulis mentah-mentah di sini? Boleh, boleh. Silahkan. Mau cara yang mana sama saja. Ya kan? Enaknya yang ini lebih simpel. Tapi kalau kamu mau reuse kembali isinya, ini lebih baik. Jadi tergantung penggunaan. Kalau ini tidak di reuse, tidak di apa ya namanya ya? Tidak diproses stringnya, ya mendingan pakai cara yang pertama tadi, yang langsung in read line-nya masuk ke dalam sini. Tapi kalau andai kata Anda ingin memproses, nah prosesnya di sini. Nah, mending pakai cara yang kedua ini. Oke ya, misal ada proses, cara ini adalah terbaik. Selesai. Ya, pen. Nah, habis itu ngapain, Pak? Ya kan? Habis itu ngapain? Ya wes. Server berhak ngirim kan? Berhak. Ya apa cara ngirim? Send ini tadi. Send mana tadi? Nah, bagaimana Pak cara ngirim? Out lagi. Dot write bytes. Stringnya dapat dari mana? Dari txt dot get. Merah Pak. Exception. Di sini di mana dia menerima? Di sini mana dia menerima? Setelah action perform, maka dia harus menerima. Ya kan? Menerima. Caranya gimana? Mau langsung tulis di sini juga boleh. Atau kamu mau menggunakan sistemnya sama seperti show chat di sini. Ya tidak apa-apa, sembarang sama saja. Kalau saya samakan aja dengan PPT. Saya membuat variabel baru, fungsi baru namanya show chat. Langsung saya buat panggil gini doang, this.show chat. Ya, form client. Oke, nah kita coba ya, kita coba jalankan. Ini jalankan dulu servernya. Oke, nggak ada merah, nggak ada error. Oke, kliennya dijalankan.
Loh Pak, yang server mana? Nah, ini kan agak aneh. Yang server mana? Yang server tadi, apa yang dilakukan? Yang server tadi, setelah ini selesai, ya kan, init komponen, lalu dia show chat. Nah, ini nggak tahu, ini kemana nih dia? Ya kan, kita testing dulu aja, kita coba dulu aja. Ya kan, dia harus ngirim dulu, anggapannya lah, harus ngirim dulu. Tes, send. Nah, si klien, si server mana? Nah, ini error di sini ya. Error di sini. Saya coba minimize. Tidak ada di sini ya. Nah, kita cek kenapa ini bisa error. Dilihat di sini tidak ada tanda-tanda hal yang baik. Oleh karena itu, kita coba matikan semua dulu. Kita cek kenapa ini bisa error. Nah, yang server tadi tidak bisa berjalan, ya kan? Dia harus ada accept dulu semestinya kan kayak gitu. Nah, kalau mau tahu bagaimana cara cepatnya, caranya seperti tadi. S out, pakai S out boleh. 35. Saya biasanya seperti ini. 7, 9. Karena ini sama semua, langsung tak tulis ini. 4, 7. Terus ini 4, 9. Ini kan errornya di server ya. Kita coba jalankan servernya lagi. Lalu kita jalankan kliennya lagi. Nah, di sini kita lihat gerakannya. 47 sampai 47. Lalu show chat ini apa? In read line. Dia menunggu. Ya, 47 show chat, ya kan? Dia menunggu. Inputnya sudah benar belum? Input client dot input stream. Ya kan? Oke, sampai 47. Nah, kita lihat. Saya tes, saya kirim. Nah, ini freeze kan? Oh, ini juga freeze. Masih ingat kenapa kira-kira? Kenapa ini gagal? Freeze, kita lihat. In read line, dia akan menunggu sampai, kita coba control space, akan membaca teks hingga definisinya line ini hingga ada backslash n dan backslash r. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengirim dengan tepat? Kita lihat. Bagaimana cara klien mengirim data? Mana tadi button send? Apakah di sini ada backslash n? Tidak ada. Sehingga ini kesalahan kita. Kita kurang di bagian sini. Jadi ini nge-freeze terjadi, ini juga nge-freeze terjadi karena kita tadi nge-freeze-nya kan tahu di mana? Di 447 terus show chat nge-freeze kan 49. Kita send kenapa kok nggak ke 49? Mestinya kan ke 49. Mestinya. Sebentar. Mestinya ini ke 49. Kenapa ini tidak terjadi? Karena intent-nya belum beres. Kenapa belum beres? Karena yang ngirim salah. Kurang backslash n. Jadi yang server juga ya, jangan lupa ini backslash ya. Saya biarkan, maksudnya saya biarkan ini, saya biarkan ada lognya. Sementara ada lognya seperti ini, tidak ada masalah. Supaya nanti kalau ada error lagi kita tahu. Nah, kan tes. Ini di sini sampai 47 lagi ya. Benar 47 karena memang semestinya dia berhenti di situ. Ingrid line, lalu send. Nah, lihat muncul form. Form server muncul. Nah, di sini. Tes. Loh Pak, ini memang nge-freeze. Iya. Kenapa itu nge-freeze? Coba dilihat di sini. Karena kalau setelah kita kirim, betul kan ya? Setelah kita kirim, apa yang nge-freeze? Tadi klien. Setelah kita kirim, show chat kan? Apa yang dimaksud dengan show chat di sini? In read line, berarti dia mandek di sini. Berhenti di sini.
pause di situ. Halo klien, kita kirim. Nah, halo klien. Ya server, kirim balik. Nah, ini nggak mau. Nah, ya kan? Nggak mau. Nah, ini perhatikan pingpongnya. Oke, saya matikan ya. Kita mencoba ngetrace satu persatu pingpongnya gimana. Pingpongnya yang pertama kali adalah start, beres sampai sini. Show chat, berarti dia nunggu. Sampai line 56 dia nunggu langsung keluar di sini. Siapa yang ngirim read in read line yang pertama kali ini dari show chat? Yang ngirim pertama kali adalah tombol send pada klien. Ya kan? Tombol send pada klien. Dia menerima, langsung keluar, selesai, finish. Finish. Sekarang, apa yang dilakukan server ngirim balik kan? Ngirim balik. Tadi from client kan berhenti di sini. Show chat, dia berhenti di sini. In read line. Bagaimana Pak caranya? Ini ngirim yang menerima adalah ini show chat muncul di sini. Lalu dia ngeklik lagi. Si klien ngeklik lagi. Halo server. Di server sampai mana tadi terakhir? Di sini kan berhenti keluar. Apa yang terjadi? Nggak ngapa-ngapain. Berarti di bagian server kurang apa? Kurang membaca atau menerima chatting tadi. Sehingga kamu harus panggil this.showChat. Makanya tadi preferensi saya untuk Anda gunakan fungsi sendiri supaya kalian tidak usah copy paste isinya ini. Jadi tinggal langsung didelegasikan ke satu fungsi. Sehingga kita tadi kelupaan satu mekanisme ini. Kita coba ya. Anda harus bisa membuat ini bolak-balik. Nah. Tes. 1, 2, 3. Nah, muncul kan? 1, 2, 3, halo 1, 2, 3, halo 1, 2, 3. Nah, bolak-balik bisa. Yang penting bolak-balik dulu. Nah, baik. Ya kan? Loh Pak, ini kenapa Pak seperti ini? Kenapa kok nggak ke bawah? Nah, kalau Anda ingin ke bawah, Anda ini melakukan ke bawah, maka pada saat append tadi, itu kan hanya visualisasi ya. Mana show chat tadi? Pada append tadi coba ditambahi backslash. Nah, ini hanya tampilan saja. Control show chat, lalu ditambahi backslash. Nah, di sini kalian boleh improve. Misalkan, Pak, supaya pada saat send, text field-nya hilang, atau kosong, reset. Boleh. Pak, pada saat send, datanya klien juga muncul di bawah. Silahkan. Ya, coba-coba. Tes-tes. Nah, ke bawah. Ya. Yang penting secara fungsionalitas di sini berjalan. Ya, secara komputer networknya, secara komunikasi antar komputer. Sehingga Anda bisa improve. Setelah ini Anda bisa mengimprove mengoptimalkan hal ini. Oke ya, demikian terkait materi yang ada. Ini di presentation sudah ada caranya, penjelasannya yang seperti yang ada di video ini. Anda bisa lakukan pembelajaran literatur di sini. Nah, freeze itu terkait apa, Pak? Karena menunggu balasan. Kalau Anda kepingin tidak ada freeze di sini supaya kalian bisa komunikasi ke klien bolak-balik, des gitu ya. Apa ya istilahnya ya? Kalian boleh komunikasi secara banyak ke klien dan masuk semua. Kalian harus menggunakan multi threading. Ya, nanti pertemuan ke depan akan membahas tentang hal itu. Oke, terima kasih.